Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian pada malam ini, sama-sama kita persembahkan segala puji serta syukur kepada Allah atas segala rahmat dan imannya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian tafsir, yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-141 yang tadi sudah dibacakan oleh Tengku Jainuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastakhwid 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian ada kaitannya dengan ayat 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Khabarkan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu dengan bahwa bagi mereka akan mendapat azab yang sangat pedih, yaitu azab api neraka. Ini Allah kabarkan kepada nabinya Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka orang munafik itu adalah akan mendapat azab yang pedih nanti pada hari kiamat. Siapa orang munafik itu? Allah menjelaskan di dalam ayat yang ke-141 dalam surah An-Nisa. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu mereka-mereka yang menunggu-nunggu kejadian yang datang dengan kamu. Jadi orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu menunggu apa yang terjadi dengan umat Islam. Sehingga ketika terjadi sesuatu, tentunya dia punya segmen tersendiri terhadap orang Islam itu sendiri. Apa saja yang terjadi. Fa in kana lakum fathum minallah, maka jika ada bagi kamu umat Islam itu kemenangan, dan tentunya ada ghanimah. Kemenangan dari mana? Minallahi, dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada pertempuran, ada peperangan dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang yang belum beriman.
ketika Allah memberikan kemenangan kepada orang mukmin, qalu, orang munafik itu berkata. Ini yang mereka katakan kepada orang beriman. Apa katanya? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami bergabung bersamamu? Fid dini, pada jihad, pada agama, wal jihadi, dan pada jihad. Fa'atauna minal ghanimah. Maka kamu berikan kepada kami daripada harta ghanimah. Jadi ketika orang Islam menang dan mendapat harta ghanimah yang banyak, mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin bahwa kami bersamamu. Cuma tadi kalian tidak melihat kami ada di belakang. Jadi yang tujuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan ghanimah, mendapat pujian. Jadi ini prinsip daripada orang munafik. Ketika Allah berikan kemenangan kepada orang mukmin, seolah-olah dia bergabung dengan orang beriman. Wa in kana lil kafirina nasibun. Dan jika ada bagi orang-orang kafir itu bahagian, artinya minadh-dhifri alaikum, daripada kemenangan di atas kamu. Ketika pada kali yang lain orang kafir itu menang. Karena yang namanya peperangan tentu ada menang, ada kalah. Bisa kita menang, bisa yang lain menang. Ketika pada kali yang lain orang mukmin kalah, orang muslim, orang kafir itu menang. Bagaimana prinsip orang munafik itu? Qalu, mereka berkata, alam nastahwid alaikum. Bukankah kami berada pada posisimu? Ya, bukankah kami berada pada posisimu? Dia mengatakan dia bergabung dengan orang kafir. Wala mawanamna aku minal mu'minin. Dan kami membantumu daripada orang yang sudah beriman. Jadi ketika orang kafir menang, dia berkumpul dengan orang kafir. Ketika orang mukmin menang, dia bergabung dengan orang mukmin. Ini namanya orang munafik. Jadi kemana menang, kesitulah dia. Jadi kalau kita contohkan sekarang dalam politik, ini misalnya kita berjuang mati-matian membela satu kontestan misalnya. Tapi ketika menang yang lain, kita merengek-rengek kepada yang lain. Inilah mental munafik orang yang seperti ini. Jadi tidak punya prinsip dalam hidup. Jadi kemana menang, ke situ kita. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghukumkan bainakum wa bainahum yaumal qiyamah, di antara kamu dan di antara mereka nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat kemana orang munafik itu? Apakah dia bergabung dengan orang beriman, atau dia akan bergabung dengan orang-orang yang tidak beriman? Dengan bahwa mereka dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka, yang nantinya pada hari kiamat bi'ayyadkhilahumul jannah wa yadkhilahumun nar. Allah akan memasukkan kamu orang beriman ke dalam surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi orang munafik nanti pada hari kiamat dikumpulkan Allah bersama dengan orang-orang musyrik, dan mereka akan masuk neraka. Ini munafik benaran Bapak Ibu sekalian, ya, munafik benaran. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Allah tidak menjadikan bagi orang kafir itu satu jalan pun untuk mengalahkan orang beriman. Jadi tidak ada jalan bagi orang kafir itu untuk mampu mengalahkan orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan seperti ini. Yang namanya orang muslim dan beriman itu dia tidak kalah. Cuma menunda kemenangan saja. Kenapa tidak kalah orang mukmin, Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi katakan, prinsip orang yang beriman itu iskariman mutsyahidan. Hidup mulia, mati syahid. Ketika orang muslim itu mendapat kemenangan, tentu mendapat kemuliaan. Yang pertama mendapat ghanimah yang banyak daripada orang kafir itu sendiri. Kemudian mendapat pujian daripada manusia, katakanlah iskariman. Kalau mati mutsyahidan, kalau mati syahid, masuk surga. Ketika orang beriman kena senjata orang kafir, itu laksana digigit semut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian langsung ditampung oleh budaya yang sangat cantik-cantik yang Allah siapkan nanti di surga. Bagaikan kena gigitan semut ketika kena senjatanya orang kafir. Jadi hidup mulia, mati syahid. Sama dengan apa? Menang ya menang, kalah ya menang juga. Bahkan lebih mulia mati syahid ketimbang menang. Adapun orang kafir hidup mulia, dipuji oleh dunia, hebat dengan senjata yang mutakhir. Mereka bisa menghancurkan orang banyak, hebat. Tapi kalau mati konyol. Dan mereka sangat takut mati, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu orang yang sangat takut dengan yang namanya kematian, sangat takut. Maka sampai kepada anak-anak yang main main pusu itu mereka sangat-sangat takut. Makanya orang Yahudi itu ketika melihat orang Aceh naik kelapa, itu sangat heran. Apa katanya, orang Aceh itu pintar sekali. Naik kelapa ikat kaki. Ya. Udah diikat kaki, naik kelapa lagi. Sangat heran mereka dengan kita. Sementara mereka kalau naik kelapa pakai tangga dia. Pakai tangga. Ya. Orang kita nggak pakai tangga tapi ikat kaki naik kelapa. Ini luar biasa. Jadi memang orang muslim ini adalah pemberani. Jadi orang Islam memang pejuang, Bapak Ibu sekalian. Orang beriman dilahirkan Allah untuk berjuang. Rela berjuang, berani berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Karena hidup ini adalah perjuangan. Apakah perjuangan untuk pribadi, membela pribadi kita menjadi orang baik, atau membela orang lain menjadi baik bersama dengan kita? Bagaimana berjuang untuk membela pribadi menjadi baik? Ya. Sehingga tanggung jawab yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, adalah tanggung jawab kita kepada pribadi kita sendiri. Dan itu musuh yang paling besar. Siapa musuh kalian yang paling besar? Adalah diri kalian sendiri. Diri kita sendiri itu musuh yang paling besar. Siapa kata Allah pada yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, awasilah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Yang pertama, kita wajib mengawasi diri. Bagaimana kita mengajak diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Bagaimana kita mencegah diri daripada perbuatan mungkar dan maksiat? Bagaimana kita mengajak diri untuk berbuat amalan-amalan sunat dan lain sebagainya? Ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara mudah, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang gagal. Tidak sedikit orang gagal dalam membentuk kepribadiannya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita tanya, sekarang siapa banyak orang baik dengan orang tidak baik? Jawabannya, banyak orang tidak baik. Siapa banyak orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat? Jawabannya, banyak orang yang tidak sholat. Ya kan? Jadi orang-orang yang tidak baik itu, orang-orang yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang gagal di dalam mengawasi dirinya. Maka saya katakan, siapa musuh yang paling besar dalam hidup ini? Adalah dirimu sendiri. Kalau kita sudah mampu melawan diri kita sendiri, insya Allah kita akan mudah melawan yang lain. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bagaimana orang munafik lagi? Bahwa sungguh mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang ingin menipu Allah. Ya, mereka adalah sangat keinginan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tipuannya? Bidaharihim khilafu ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Dengan sebab mendahirkan sebalik apa yang mereka sembunyikan daripada kekafiran, supaya terhindar daripada mereka akan hukum-hukum dunia. Jadi yang mereka sembunyikan, Bapak Ibu, kekafiran. Tapi yang mereka nampakkan mukmin. Jadi seolah-olah dia beriman. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafik itu tidak mampu sholat ketika gelap. Kenapa kamu sholat ketika gelap? Karena tidak ada orang yang melihatnya. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis, apa kata Nabi? Laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Lau ya'lamu ma fihima la atahuma walau habwan. Tidak ada satu solat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik kecuali solat isya dan solat subuh. Kenapa sangat berat mereka lakukan itu? Ketika Nabi membacakan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, belum ada listrik seperti ini. Kalau zuhur terang cahaya matahari, orang menyaksikan dia sedang sholat. Kalau maghrib masih remang-remang, orang bisa menyaksikan siapa wajah-wajahnya orang sholat. Tapi ketika isya sudah gelap. Subuh apalagi? Mereka tak mampu. Kenapa tak mampu? Karena ibadah yang mereka lakukan itu tidak ada orang yang menyaksikannya, orang yang melihatnya. Padahal kata Rasulullah, "Lau ya'lamu ma fihima la atahuma walau habwan." Andai kata manusia tahu apa yang ada pada sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, mereka akan datang keduanya walau merangkak-rangkak. Walau dengan ta'eng, Pak.
Walau tadu atas kursi roda, kita akan datang kepada isyan subuh kalau kita tahu. Bukankah Rasul mengatakan, raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha? Hanya 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Belum lagi subuh, itu baru fajar sunat. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Apalagi subuh, luar biasa. Tapi kenapa orang-orang nggak mau? Karena nggak tahu. Itu maka perlu pencerahan. Perlu pencerahan dalam setiap kesempatan. Jadi orang-orang munafik itu mereka menginginkan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. Bagaimana pintar-pintarnya mereka, tetap Allah lebih pintar dengan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang munafik dan orang musyrik itu makar. Allah juga makar. Makar Allah lebih baik daripada makar mereka. Maka saya sering menyampaikan seperti ini. Belum ada sejarah dunia internasional di mana orang-orang kafir itu menang yang hakiki, belum ada. Hebat Namrud. Berkuasanya bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 32 tahun, 400 tahun. Hebat. Tapi dikalahkan oleh Nabi Ibrahim hanya dengan strategi. Ibrahim mengalahkan Namrud bukan dengan senjata, tapi dengan pemikiran. Di antaranya apa? Satu kali Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Namrud. Ketika dia pulang bersama dengan pengawal yang sangat marah, langsung ditanyakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Ada orang bilang, tadi Ibrahim yang masuk. Jawab Ibrahim. Jawab dia, itu berhala besar. Karena pintarnya Ibrahim, itu kapak disangkut pada berhala besar. Itu yang menghancurkan berhala-berhala kecil, berhala besar. Apa jawab Namrud? Apa kamu udah gila, Him? Mana bisa dia menghancurkan berhala kecil? Dia orang nggak tahu apa-apa. Kenapa lu sembah? Kau dia. Ketika kalah seperti itu, berbondong-bondong orang masuk Islam. Beragama dan agama Nabi Ibrahim, ribuan orang. Kali yang lain, debat tentang ketuhanan. Ibrahim, apa kata Ibrahim? Hai Namrud, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bagaimana Tuhan Anda? Oh, gampang Ibrahim. Aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ibrahim seorang laki-laki yang brilian. Dia punya pikiran yang luar biasa. Dia tahu apa jawabannya Namrud. Tahu dia. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Pikirannya begini. Orang yang dalam penjara dibunuh, itu dimatikan. Dibebaskan, itu dihidupkan. Deal, 1 sama 1. Ibrahim melanjutkan, ya Namrud, Tuhanku menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan ke barat. Bagaimana kamu? Tak bisa. Kalah.
Ketika kalah Namrud, orang pun masuk Islam. Yang namanya raja tak bisa kalah. Kalah pun menang, salah pun benar. Ibrahim dibakar. Dibakar hidup-hidup. Dikumpulkan bara api banyak. Dia membakarkan Ibrahim itu. Ketika bara api sudah sangat besar, Ibrahim tidak berdaya. Ketika tidak berdaya, baru dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak berdaya lagi. La haula wa la quwwata illa billah. Namrud membakar Ibrahim. Seiring dengan Namrud melemparkan Ibrahim ke api, Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan akan Ibrahim. Ketika semua api jadi arang, Ibrahim bangun. Jangankan dagingnya Ibrahim, sehelai bulu pun tidak terbakar. Ketika itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Namrud kalah dengan strateginya Ibrahim, dengan pikiran Ibrahim. Dan akhirnya apa terjadi? Ada seekor nyamuk masuk ke hidungnya Namrud. Ya kan? Itu pun tak mati terus. Lama dia hidup. Diantuk-antuk oleh Pak Betonku. Tam tum tonton. Tak bisa makan, tak bisa minum, tak bisa tidur bertahun-tahun. Akhirnya dia mampus mati. Itu Namrud, hebat sekali. Firaun juga seperti itu. Kalah dengan strategi Musa. Jadi sejarah-sejarah besar dunia, orang-orang yang tidak beriman kalah. Cuma kita menunggu waktu. Maka orang beriman itu bukan kalah, tapi belum menang. Jadi orang-orang munafik, orang yang bergabung ke sana kemari, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menipunya. Bagaimana prinsip mereka orang munafik, Bapak Ibu sekalian? Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan solat bersama orang beriman, qamu kusala, mereka solat sambil bermalas-malasan. Jadi kalau bersama orang beriman, dia ya solat pada siang hari, pada maghrib katakanlah, hari raya Jumat katakanlah, tapi mereka solat bermalas-malasan, karena bukan sesungguhnya dia solat, tapi hanya menampakkan kepada yang lain. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, solat sambil bermalas-malas, semayang. Yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka hanya menampakkan kepada manusia dengan solat mereka, dan mereka tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali hanya sedikit, Pak. Ya. Jadi solatnya menampakkan kepada yang lain. Kalaupun mereka berzikir hanya sedikit. Maka kita sebagai orang yang beriman, habis sholat berzikirlah yang banyak. Apalagi subuh, Pak. Apa kata Rasulullah? Man shollat subha fi jama'atin summa yaq'uduna wazkurunallaha. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk lalu berzikir hatta tatlu'asy syamsu, berzikirnya hingga terbit matahari, Pak. Allah memberikan kepadanya pahala haji dan pahala umrah taman, sempurna. Nabi ulang 3 kali. Ketika orang-orang kaya pergi haji ke Baitullah, ke Makkah dan Madinah, kita orang fakir cukup subuh berjamaah lalu duduk berzikir hingga terbit matahari. Allah berikan kepada kita pahala haji, pahala umrah yang sempurna, Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita orang beriman jangan cepat-cepat bangun selesai sholat, tapi berzikirlah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan menenangkan akan jiwanya. Muzabzabina baina zalik. Orang munafik itu adalah orang yang ragu, Pak, di antara demikian. Orang kafir dan antara orang beriman. Posisinya ragu. Nyo tadang orang mukmin kok hayau aja. Tadang orang kafir kok hayau aja. Jadi selalu menorpong kemana yang lebih unggul nih. Ya, menorpong kemana yang lebih hebat. Jadi muzabzabina baina zalik. Mereka ragu di antara orang beriman dan orang kafir. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka tidak kepada orang kafir, mereka juga tidak kepada orang beriman. Jadi hana kepada kafir dan hana kepada orang beriman. Ini orang munafik, Pak. Ya, muzabzabin. Wa may yudlillah falan tajalahu sabila. Siapa saja yang memang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, kamu tak mampu memberikan jalan kepada mereka. Jadi orang-orang kafir munafik itu adalah orang-orang yang ragu, Pak. Makanya kita sebagai orang mukmin, orang muslim, orang yang konsisten, Pak. Orang yang komitmen, orang yang istiqomah dengan agama kita. Dan kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Ya, makasih.